Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, saudaraku semuanya, marilah kita sama-sama menjadi orang yang selalu memperbaiki karakter kita dengan dasar ilmu pengetahuan. Teman-teman, sebuah pembicaraan kecil lewat WA dari seorang murid, ya katakanlah ya, karena itu murid saya itu di perusahaan ya, dan sekaligus pemirsa, karena anak ini juga rajin menonton video-video saya. Apa yang dia sampaikan adalah, Ustadz, Mbok sekali-kali bahas KPI, KPI, dibaca KPI karena ini singkatan Inggris, Key Performance Indicator. Lalu saya bilang, siap mas, semata-mata karena yang bersangkutan adalah pemirsa YouTube saya. Sebagai entertainer, saya harus memuaskan semua pihak. Kemudian saya berpikir, wah ini panjang ini, Key Performance Indicator, panjang ini, nggak bisa langsung ke intinya aja, nggak bisa, karena harus diketahui latar belakangnya, gunanya, dan yang lebih sulit adalah cara menyampaikan supaya Anda semua mudah menerimanya. Oke, jika Anda karyawan junior, setidaknya Anda akan melihat view ini, pemandangan ini menjadi pandangan buat Anda, sehingga Anda bisa lebih empan papan, menempatkan diri, mensikapi, bertindak secara cepat sesuai kedudukan dan situasi. Dengan Anda tahu KPI, Anda akan bisa empan papan. Oke, kita mulai aja ya. KPI adalah alat penilaian. Penilaian apa? Penilaian karyawan. Ya, banyak hal yang bisa kita nilai. Penilaian usaha, penilaian jaminan. Ini adalah penilaian kinerja. Dan ada banyak lagi penilaian yang lain. Setiap periode karyawan dinilai. Periodenya biasanya tahunan.
Periode penilaian perusahaan juga tahunan. Periode akuntansi juga tahunan. Jadi kalau perusahaan dinilai laba dan ruginya secara tahunan, maka perusahaan menilai karyawannya juga secara tahunan. Penilaian perusahaan secara akumulasi itu berasal dari nilai-nilai dari para cabang-cabangnya, nilai-nilai dari para divisi-divisinya, sehingga menurun terus sampai ke karyawan-karyawan berorang demi perorang. Nah, ini ceritanya. Awal mulanya dari adanya rencana strategis, rencana strategi 5 tahunan. Seandainya Anda pemilik perusahaan, itu Anda dengan uang yang Anda tanamkan, Anda pasti berharap 5 tahun ke depan uang saya menjadi nambah berapa. Itu gampangnya gitu. Jadi setiap perusahaan, BUMN, BUMD, swasta, itu maupun UKM, itu punya harapan 5 tahun lagi strategi yang dicanangkan, itu uang yang ditanamkan ini akan berkembang menjadi berapa. Ringkasnya, rencana ini adalah menjadi indikator kinerja utama, tolok ukur keberhasilan pelaksanaan strateginya. Fungsinya untuk menjadi arah pedoman, acuan rencana kerja tahunan, juga menjadi dasar penilaian kerja dan tanggung jawab. Ya dong, pemilik modal pasti berharap uangnya kembali beserta labanya. Nah, ini tanggung jawabnya, penilaian kerjanya seperti apa. Itulah asal muasal dari KPI, Key Performance Indicator, indikator kinerja KPI, kunci. Katakanlah kita udah sampai ke rencana kerja tahunan perusahaan. Nah, singkat aja, perusahaan menargetkan jumlah laba tahun ini yang diharapkan, sama jumlah asetnya akan menjadi berapa. Nah, dari sini itu akan kita turunkan menjadi dasar penilaian kerja karyawan, dari top yang paling atas sampai yang di bawah, dari pusat sampai yang di cabang-cabang. Contoh, laba 100 M all, semua gabungan. Misalnya cabangnya ada 100, berarti satu cabang akan mendapat jatah target laba adalah 1 M 1 tahun. Nah, laba itu kan berasal dari pendapatan dikurangi biaya. Jadi kalau laba mau 1 M, itu pendapatannya harus berapa?
Di situ dihitung dulu. Kemudian cabang X itu dapat jatah berapa pendapatannya. Lalu di cabang itu ada berapa karyawan, dibagi menjadi karyawan perorangan berdasarkan masa kerja, jabatan, dan pangkatnya, grade-nya masing-masing. Ketemu nih, udah ketemu semua. Nah, baru itu lahirlah yang namanya KPI perorangan, KPI perorangan, Key Performance Indicator. Nah, ini ibaratnya seperti rapot semesteran gitulah, anak-anak sekolah dan kuliah. Gampangnya seperti itu. Bukunya itu seperti itu. Nah, ada apa aja di dalam KPI itu? Itu harus ada empat hal pokok. Yang pertama adalah faktor learning and growth. Ini namanya perspektif, learning and growth. Yang kedua adalah perspektif internal proses, atau Indonesianya proses internal. Yang ketiga adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Dan yang keempat adalah baru finansial. Jadi rapotnya para karyawan itu harus berisi penilaian perusahaan akan learning and growth, sisi sumber daya manusianya itu seperti apa perhatiannya, pertumbuhan dia sebagai karyawan itu seperti apa, apakah semakin pinter atau biasa-biasa aja. Kemudian proses internal itu juga harus diperhatikan. Jadi seberapa besar perhatian karyawan memperhatikan proses internal, produksi bahan baku, proses pembuatan barang, sampai penjualan, sampai penagihan. Nah, kalau ini sudah jalan tanpa adanya cacat, maka customer akan puas, customer satisfaction. Dan apabila karyawan puas, pasti dong ada bayaran dari para pembeli. Nah, inilah yang menjadi laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, gambarannya seperti ini ceritanya. Learning and growth yang mempengaruhi proses internal yang mempengaruhi konsumen puas atau enggak. Konsumen yang puas yang mempengaruhi penghasilan dari perusahaan itu adalah namanya balance scorecard. Jadi nanti keempat faktor ini akan diambil poinnya untuk dibebankan kepada para karyawan. Jadi ceritanya gimana? Dengan learning and growth. Learning and growth itu adalah SDM. Yang bisa learning dan bisa growth adalah karyawan. Jadi learning and growth adalah SDM. Itu katakanlah ya, itu dilakukan training 100, angka 100 gitu ya, itu akan menghasilkan waktu proses yang lebih singkat, lebih cepat, sejumlah 10%. Jadi yang semula 1 jam prosesnya bisa menjadi berkurang 10%, hanya 50 menit. Dan errornya akan berkurang karena adanya pelatihan karyawan.
Nah, dengan adanya kecepatan proses yang lebih cepat dan error yang kurang, maka pembeli-pembeli itu akan puas dan dia akan membeli dan membeli terus, sehingga profit, pendapatan, money itu akan lancar diterima oleh perusahaan. Ini ceritanya kenapa 4 faktor tadi itu harus masuk ke dalam penilaian karyawan. Nah, kenapa harus 4 ini? Iya kan? Bu, langsung aja Pak, finansial, pendapatan berapa, profit berapa, dia bisa jual berapa, gitu. Selesai Pak, kan gampang Pak. Nah, kalau Anda berfokus pada finansial saja, itu akan terjadi yang namanya miopi. Miopi itu adalah short term, jangka pendek, dan ini merupakan lagging indikator. Lagging indikator itu adalah indikator akhir aja. Jadi kalau begini caranya, Anda berarti hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa memikirkan proses-proses yang mempengaruhi apa sih pendapatan itu. Pendapatan kan dari customer kan dari proses yang baik. Nah, proses yang baik itu adalah dari karyawan. Jadi ini kalau Anda mikir langsung pendapatan aja, langsung mendapatkan profit aja, ini Anda lag, Anda bolong, Anda hanya mikir akhirnya aja. Jadi itu terjadi miopi. Anda memandang terlalu jauh, tidak lihat langkah-langkahnya. Yang kedua, apabila Anda berpatokan pada pendapatannya pokoknya sekian, untungnya pokoknya sekian, itu adalah top fokus. Kenapa top fokus? Karena itu adalah perhatian dari para top eksekutif, perhatian para pemilik perusahaan. Kalau karyawan bawahan itu nggak ngerti Pak, untungnya berapa, jualnya udah berapa, nggak ngerti. Orang bawah itu lapangan pergi aja, Pak, pergi kamu hari ini jual 10 unit, gitu aja. Jadi kalau menggunakan finansial saja, maka karyawan bawahan dia tidak ngerti bahasanya, sehingga inilah harus kita pikirkan. Jadi empat perspektif tadi kita turunkan ke angka-angka yang harus diperoleh oleh para masing-masing karyawan semuanya. Nah, pembobotannya seperti apa kita akan bahas di sesi yang kedua. Sementara kita bahas pendahuluannya dulu, bahwa menilai karyawan kita harus tahu dulu awalnya rencana jangka panjang perusahaan, lalu rencana itu diturunkan menjadi rencana tahunan, dan rencana tahunan ini jangan berfokus pada finansial saja, jangan berfokus pada keuntungan saja, tapi harus memikirkan 4 SDM, ya, proses internal seperti apa, lalu konsumen harus puas, dan akhirnya menjadi keuntungan. Kemudian balik lagi, konsumen bayar untung, lalu uang lagi kita gunakan untuk sebagian untuk mentraining lagi karyawan lagi, supaya karyawan berkurang errornya, supaya karyawan bisa lebih produktif, supaya konsumen puas dan menghasilkan uang lagi, muter lagi, terus begitu. Nah, nanti sesi berikutnya kita akan bicarakan berapa sih bobotnya. Karyawan harus tahu
ke SDM-an, berapa bobotnya, karyawan harus tahu internal proses, berapa bobotnya, karyawan harus tahu kepuasan para pelanggannya, dan berapa tahu karyawan harus tahu finansial problem yang dialami oleh perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.